Seorang influencer Brasil yang cantik sedang menghadapi masalah besar di Brasil. Dia dituduh menjalankan jaringan narkoba, dan media sosialnya mungkin menjadi salah satu alasannya. Saya akan membahas sekat Melissa Said dan penangkapannya oleh polisi. Selamat datang di Hukum dan Kriminal. Saya Angelet Levy. Melissa suka ganja. Setidaknya itu yang tertulis di halaman Instagramnya. Dan itu juga yang dikatakan polisi tentang dirinya. Said sangat menarik. Feed-nya penuh dengan foto-foto dirinya yang terlihat bugar dan mengenakan bikini. Instagramnya juga menunjukkan dia memegang banyak lintingan ganja, namun kami tidak bisa memperlihatkannya karena YouTube melarang konten narkoba. Anda mungkin mengira Said akan menyembunyikan kecintaannya pada narkoba, tapi penyelidik Brasil mengatakan dia justru hampir memamerkannya. Dan sekarang dia dituduh menjalankan jaringan narkoba besar, memperdagangkan ganja dan narkotika. Said ditangkap dalam penggerebekan minggu lalu bernama Operasi Irfa Efetiva, yang berarti pecinta ganja dalam bahasa Portugis. Said jadi buronan dan sadar sedang dicari. Polisi mengatakan mereka menemukan Said di negara bagian Bahia di Brasil, tempat dia bersembunyi bersama teman-temannya. Dan Said bukan satu-satunya yang ditahan. Polisi mengatakan mereka juga menangkap 3 kaki tangannya. Salah satu dari mereka didakwa dengan perdagangan narkoba setelah petugas menemukan 3 pon ganja yang disebut skunk. Itu biasanya berarti kualitasnya kurang bagus. Polisi juga mengatakan mereka berhasil menyita 270 gram hashish. Itu adalah bentuk konsentrat dari ganja yang dibuat dari resin tanaman ganja. Mereka juga menyatakan menemukan sedikit ganja, timbangan digital, kantong plastik, dan ponsel. Semua barang dapat digunakan untuk mengemas dan menjual narkoba. Tapi Melissa dia membantah bahwa ada jaringan narkoba atau bahwa dia adalah pemimpinnya. Saat ditangkap, wartawan mengerumuninya dan dia berkata ini memalukan. Justru tak seorang pun di dunia layak ditangkap hanya karena merokok ganja. Feed Instagramnya tentu saja penuh dengan foto dan video di mana dia sedang merokok ganja. Dari dia bilang dia hanya pengguna ganja secara pribadi. Itulah yang dia sukai. So, untuk membahas kasus ini, saya tak ingin menghadirkan seseorang yang telah menyelidiki banyak sekali kasus perdagangan narkoba di masa lalu. Namanya Denny Boon, dia adalah letnan yang sudah pensiun, and Denny. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang ini, karena saya tahu Anda telah banyak menyelidiki narkoba selama karier Anda. Jadi kita punya seorang wanita muda berusia 23 tahun yang sedang menghadapi banyak masalah di Brasil, dituduh menjalankan sindikat narkoba dan menjadi kurir narkoba. Kita sedang membicarakan tahu ganja dan mungkin juga narkotika kan, menurut firm penegak hukum. Menurut saya kesalahan pertama wanita ini adalah walau dia bilang tidak melakukan kesalahan, dia bilang hanya merokok sedikit ganja itu saja. Pamer di media sosial sambil bawa ganja mungkin bukan pilihan terbaik. Itu mungkin membuat banyak orang, terutama penegak hukum, jadi curiga. Ya, kami minta menangkap yang pintar-pintar. Jadi itu memang agak aneh. Tapi dia punya 300.000 pengikut atau semacamnya. So, seksual buangkan lokasi yang namanya eksotis, yang eksotis dan berpakaian minim, sedang merokok ganja. Dan kurasa kamu pasti akan mendapatkan beberapa pengikut. Ya, kurasa begitu. Dia memang punya sekitar 300.000 pengikut. Apa ikat hatimu tentang nih? Maksudku dia sepertinya memang sedang bersembunyi. Dia dianggap buronan. Jadi penegak hukum benar-benar harus mencarinya. Di bagian ini, di Brasil. Mary menangkapnya. Lalu dia berkata, lihat, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang ku rasakan soal ini, dia sedang dipertontonkan di luar. Tapi kemudian, mereka menangkap beberapa kaki tangannya, nama-nama kaki tangan itu. Mereka tampaknya tidak terlihat di luar, tidak dipamerkan seperti penjahat. Tapi dia terlihat. Ya, firasat saya dia mungkin hanya pengedar tingkat menengah atau bahkan lebih rendah. Dia mungkin punya 5 atau 6 orang, mungkin menjual ganja untuknya. Merasa menangkap 1 orang, mungkin dia yang membocorkan informasinya. Menurutku mereka melihat gambaran besarnya. Saya yakin mereka sudah mengawasi, mungkin juga menyadap telepon dan pasti punya informan yang memberi informasi soal kasus ini. Setvi, aku tidak tahu siapa yang memberinya gelar ratu dalam hal ini. Kau ustai, anak aku nak melihat dia sebagai otak di balik bisnis narkoba besar. Yang dia pamer semua di media sosial, menurutku dia kurang cerdas untuk menghindari penjara. Long,
Ya dong, biasanya gembong narkoba memamerkan penggunaan dan kecintaan mereka terhadap narkoba. Sepertinya dia memakai gelar pecinta ganja di Instagram. Menurut pengalamanmu, apakah biasanya mereka memamerkan hal seperti ini di media sosial? Maksudku, aku tidak bilang semua pengedar narkoba itu pintar. Karena kita pernah melihat sebelumnya, orang-orang yang terlibat dalam kejahatan memposting hal-hal di media sosial yang seharusnya tidak mereka lakukan. Tapi menurut pengalamanmu, apakah seorang bandar narkoba akan memposting semua hal ini di media sosial? Tidak, sama sekali tidak. Kau tahu dia itu apa? Dia 23 tahun, sekitar segitu. Menurutku ini soal egonya. Dia menaruh semua ini. Apa maksudnya? Ratusan foto daring tentang dia memakai narkoba, merokok narkoba. Ya, dan apakah aku membaca dia memberitahu orang cara melakukan sesuatu? Aku mencoba mencari tahu dari mana uangnya berasal. Kamu selalu mencoba melihat kemana uang itu pergi. Dan aku tidak berpikir dia menghasilkan uang sebanyak itu dari Instagram. Aku tahu dia punya banyak pengikut, tapi aku tidak yakin ya kamu akan mendapatkan banyak pengiklan yang mau mendukungmu untuk perdagangan narkoba. Aku juga tidak terlalu yakin. Kamu tahu, para penyelidik ini adalah kutipan, kamu tahu dari polisi. Segi penyelidik kan juga menunjukkan bahwa dia membeli obat tersebut dan memberikannya kepada beberapa pengikutnya melalui kontak media sosial. Jadi misalkan mereka memang memiliki bukti tentang itu. Sepertinya Instagramnya dan pesan-pesan langsung di Instagram bisa menjadi sumber informasi berharga bagi para penyelidik. Menurut instingmu, Arvin diri itu yang minabau trainer info tentang dia jawabkan kemungkinan dari orang yang posisinya lebih rendah. Nanti, Bachman, mereka master mengakses pesan-pesan itu, nak melihat di mana dia bisa mengatur transaksi semacam ini dan meneruskan sesuatu ke orang lain. Mereka punya semua itu. Mereka punya segalanya dari akun Instagramnya, mereka punya semua catatan teleponnya, mereka punya semuanya, mereka tahu dengan siapa dia berbicara. Mereka sudah ingat itu sebelumnya. Saya yakin mereka sedang memburu Tuan Besar. This sort of thing yang namanya muncul. Dan saya punya sedikit teori in this thing bagaimana isu terderis. Tapi saya cukup yakin mereka menangkapnya agar dia membocorkan info soal bos besar. Mustahil dia sendiri bos besar itu. Ya, dan aku ingin kamu membicarakan itu sedikit denganku. It just comes sama dia dan just orang. Dia lebih sedikit tinggi posisinya daripada dia. Kamu tidak berpikir kalau dia adalah yang paling atas, kalau boleh dibilang begitu? Ya, setidaknya aku naik semuanya sugar daddy, dan aku rasa dia yang mendukung dia dan gaya hidupnya ini, dan mungkin dia juga yang menyediakan ganjanya. Ganja dijual berdasarkan berat dan butuh banyak sekali untuk bisa menghasilkan uang. Dia tidak akan menghasilkan uang dengan menjual lintingan atau bungkus kecil ganja di Instagram kepada para pengikutnya. Ya, saya yakin semua 300.000 orang membeli darinya, tapi pasti ada beberapa yang membeli. Dia tetap harus mengantarnya, ada sistem pengiriman di suatu tempat. Mungkin inilah yang terjadi pada 4 orang lain yang tertangkap. Mungkin itulah nih yang mereka lakukan untuk dia. Ya, itu mengantarkan barangnya. Tapi ada seseorang yang memasok barang untuk dia. Dan ada juga yang membiayai dia. Ya, jika dia punya banyak properti di Brasil, pasti ada sumber uangnya. Itu pendapat saya. Ya, baik guys. Saya ingin membaca sedikit lagi dari beberapa pernyataan yang telah didapatkan dari polisi. Di San, rupanya adalah Departemen Negara untuk Pencegahan dan Penindakan Perdagangan Narkoba di Brasil. Selain mempromosikan kejahatan dan narkoba, dia juga menjual serta mendistribusikan narkotika. Dan dia bahaya dengan beberapa orang dari Sao Paulo sebagai salah satu pemasoknya. Tapi kamu tetap tidak mengira kalau dia bos utamanya. Kamu pikir justru dia seorang di tingkat menengah yang mungkin mengatur sebagian dari ini dan mendapatkan uang darinya. Tapi ada seorang pendispatch yang mungkin memimpin. Dan dia mungkin hanya menjadi wajah digital media sosial dari ini. Tentu saja saya pikir dia menemukan ceruknya, saya pikir dia bagian dari sebuah organisasi, dan dia menemukan ceruknya lewat hal media sosial ini. Namun menurut saya itu sudah tiba-tiba berhenti. Mereka membicarakan tentang seseorang, salah satu yang diduga sebagai kaki tangannya sepertinya, tertangkap dengan apa yang disebut ganja kualitas rendah. Dan ganja kualitas rendah itu katanya adalah ganja yang efeknya lemah. Orang ini punya beberapa pohon ganja yang disebut ganja kualitas rendah. Beberapa sepertinya dari ganja skunk yang katanya sangat kuat efeknya. Jelaskan perbedaan antara kedua hal itu kepada kami. Seperti ganja. Silakan. Ganja dijual berdasarkan berat.
Ganja skank biasanya masih punya segala macam. Mereka menambahkan batang, biji, dan segala macam hal lain ke dalam ganja untuk menambah beratnya. Jadi kamu tetap membayar untuk berat yang sama, tapi ganja di kantong itu kurang dari seharusnya karena ada banyak barang lain di dalamnya. Dan biasanya mereka menjual barang seperti itu kepada pelanggan baru atau orang-orang yang mungkin belum membayar mereka dengan baik. Atau biar saya kasih tahu, mereka tidak menjual ganja jelek kepada pelanggan yang terbaik mereka. Mereka tidak kenal milaskan itu. Jadi mungkin mau dia ada Nino Ratu yang teriak, itu memang dia, tapi saya tidak tahu. Dia ada tes untuk mengetahui tingkat kekuatan. Maksudku, kita tidak bisa keliling mau beli ganja lalu bilang ingin coba dulu sebelum membeli. Ya, itu nanti dasyatnya. Jadi kamu tahu berharap yang terbaik saja. Terus saya cuma makan di endorse untuk yang diganat. Like maker charge ke persuan semua barang lain ke dalamnya. Lalu malah mereka visualnya dapat orang-orang yang tidak curiga dan keuntungannya meningkat. Namun jika sering dilakukan, bisnismu bisa bangkrut. Menarik. Ganja skunk itu menurutku kualitasnya lebih bagus dan lebih kuat. Baunya sangat menyengat. Ceritakan tentang ganja skunk. Memang baunya begitu. Baunya seperti musang. Maksudku benar-benar menyengat. Saat barang itu disimpan di ruang barang bukti, baunya menyebar ke seluruh kantor polisi. Baunya sangat menyengat dan tak bisa ditutupi. Di zamanku dulu aku sudah tua, jadi akan kuceritakan padamu. Acapulco, Gold, dan Sensamine serta semua itu dulu dianggap punya kadar yang sangat tinggi. Kamu tahu loh itu yang dicari orang. Ada warga lebih mahal loh untuk membeli barang-barang itu. Ya, tapi kalau kamu sudah tahu, ganja skunk itu mereka cuma kasih nama itu karena baunya menyengat. Tapi katanya memang lebih kuat. Skunk itu kualitas rendah. Kamu tahu itu barang yang benar-benar kelas bawah. Yang menarik buatku adalah mereka bilang dia punya 5 properti. Jadi kalau mereka bilang dia punya 5 properti ini, apakah mungkin ada orang lain yang lebih berkuasa dalam rantai makanan operasi narkoba ini daripada dia seperti yang diduga? Apakah mungkin seseorang mencatat properti ini atas namanya hanya agar dia jadi tampilan depan, bukan orang lain? Saya tidak tahu apakah dia hanya tampilan depan, tapi mungkin itu cara mencuci uang. Mungkin mereka mencuci uang lewat dia, selain hal lain. Saya tidak tahu asal uang itu. Dia nggak mendapat uang sebanyak itu dari menjual ganja, saya yakin. Dia nggak mendapat uang sebanyak itu. Dutch Rodering mendukung yang gaya hidup itu. Saya lupa nanti yang Brixton katakan, kamu harus menghasilkan uang dari Instagram. Dan saya sudah berafsengar perusahaan pakaian renang atau saya tetap bisa membayangkan siapa yang akan melakukan itu kecuali saya dan saya tidak terlalu akrab dengan media sosial. Tapi ada cara dia tetap bisa menghasilkan uang dengan melakukan ini tapi bukan untuk membeli properti di seluruh Brasil. Ya orang yang sebenarnya dia sengat uangnya itu saya rasa ada orang besar itu. Nah, ini ada juga pembicaraan tentang kemungkinan meskipun dia, kamu tahu, sangat aktif di media sosial membicarakan tentang ganja tentu saja. Tapi ada pembicaraan terus tentang kemungkinan dalam salah satu artikel yang ditulis tentang ini, pembicaraan tentang kemungkinan narkotika dan mungkin sudah lebih banyak uang untuk narkotik. Tapi sedikit dia sudah tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Tapi mungkin akan ada jauh lebih banyak uang yang terlibat dalam narkotika daripada dalam perdagangan ganja. Bukan karena kamu itu? Saya nanya setuju. Mereka bilang dia tertangkap di bandara, tapi tidak disebutkan dengan apa. Jadi saya ingin tahu dia sebenarnya apa. Itu pil, bubuk, atau ganja bisa jadi perbedaannya besar. Ya, itu bisa jadi perbedaan besar. Katanya memang ilegal untuk menjual ganja di Brasil. Tapi sudah didekriminalisasi untuk penggunaan pribadi sejak tahun 2006 di Brasil. Aku tidak tahu ada cara orang mendapatkannya. Jadi kalau tidak bisa beli, mungkin perlu izin. Mungkin seperti itu di Brasil, di mana kamu bisa membelinya dan menggunakannya untuk penggunaan pribadi, tapi kamu tidak boleh menjualnya tanpa izin. Menarik untuk melihat bagaimana Marcelo Impilan nanti. Namun dia terancam hukuman hingga 25 tahun penjara jika terbukti bersalah. Saat suatu yang lama bagi seseorang berusia 23 tahun, dia akan berusia 48 tahun jika dinyatakan bersalah dan dihukum selama itu. Ya, dia benar-benar bermasalah. Makanya aku tak tahu lagi harus bilang apa. Katakan saja padanya, dia dalam masalah. Ya, mereka membuka penyelidikan setelah dia tertangkap dengan narkoba di dalam bandara, katanya begitu. Jadi memang ada beberapa hal di sana. Dia akan bilang, aku mendukung penggunaan ganja, itu pembelaannya.
Indonesia penggunaan ganja ada di media sosial. Aku jadi sasaran karena itu. Menarik menantikan hasilnya. Terima kasih banyak atas waktunya, Danny Boone. Aku sangat menghargai. Terima kasih. Melissa kembali menegaskan bahwa dia membantah semua tuduhan ini. Saat diangkap, dia dikerumuni wartawan. Dan dia hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang pendukung penggunaan ganja. Dan dia membantah terlibat dalam perdagangan narkoba apapun. Cik Min sorry terus meraih perkembangan dan semuanya. Itu saja untuk episode Law and Crime kali ini. Saya Angelette Levy. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.